Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nurul Wala semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Saya Putri Anissa Az-Zahra di sesi baca buku Nurul Wala. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan baca buku sebuah novel filsafat yang berjudul Anak Rusa Mencari Tuhan bab ke-12 dengan tema Jadilah Bintang. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 11 dengan tema Bagaimana Cara Menjadi Manusia yang Baik. Dikisahkan Hai sebagai tokoh utama di kisah ini mengubah pendekatannya dari berusaha menjadi lebih kuat dan sombong menjadi mencari pendekatan dengan sang misteri, atau bisa diartikan dengan pencarian spiritual atau pemahaman terhadap hidup yang lebih dalam. Sehingga secara keseluruhan di bab 11 menggambarkan perjalanan spiritual dan transformasi diri melalui hubungan dengan alam lebih dalam dan juga tentang kebersihan diri, tentang kebaikan universal, penghormatan terhadap kehidupan, dan pencarian keseimbangan batin. Baik, langsung saja kita lanjut pada bab 12 dengan tema Jadilah Bintang. Begitu aku menyadari bahwa jiwa manusia yang kumiliki berbeda dengan jiwa hewan, aku bertanya-tanya seperti apa diriku yang sebenarnya. Tentu aku bukan hewan atau tumbuhan. Bagian dari jiwaku yang mampu berpikir tentang sang misteri itu begitu murni. Jiwa itu diam dan tidak berubah. Aku tidak bisa membandingkannya dengan apapun yang kulihat di pulau ini. Mungkin jiwaku cuma bisa dibandingkan dengan satu hal, fenomena yang aku lihat setiap malam, yaitu benda langit. Orbit benda-benda langit itu tetap dan tidak berubah. Mereka melakukan perjalanan melintasi langit setiap hari, membentuk busur besar di atasku. Bintang-bintang itu tetap di posisinya, berkelompok sedemikian rupa, hingga aku bisa melihat bentuk-bentuk tertentu, seperti ikan atau burung. Namun mereka mengalami sedikit pergeseran terhadap bumi setiap malam. Gerakan itu akan muncul setiap tahun. Ketika bintang-bintang telah kembali ke posisi semula, itu artinya 1 tahun telah berlalu. Juga ada yang dinamakan siklus bulan. Setiap kali muncul bulan purnama, itu artinya 1 bulan telah berlalu, dihitung dari purnama sebelumnya. Kemudian terjadilah siklus hari. Setiap hari ketika matahari terbit, maka dimulailah hari baru. Itu semua gerakan berputar dan berulang. Mungkin ada baiknya jika jiwaku juga melakukan gerakan berputar. Aku mencoba meniru gerakan memutar dari benda langit dengan menari berputar-putar. Aku berputar di porosku sendiri di atas batu datar yang besar. Aku menari dan terus menari hingga aku merasa mual. Pada percobaan selanjutnya, aku dapat melakukannya lebih lama dan semakin lama tanpa merasa mual lagi. Rasanya malah menyenangkan. Angin bertiup menerpa rambut dan janggutku, matahari menyinari wajahku, dan dalam irama langkahku muncullah rasa kedamaian yang indah. Aku larut dalam gerakan itu. Saat aku mengayun dan bergoyang, teriakan-teriakan monyet seolah-olah menyatu dengan detak jantung dan langkahku. Aku pun mulai berjalan sambil berputar, melintasi gunung, sepanjang pantai, dan melalui hutan. Aku membuat lingkaran sempurna di pulau ini. Selagi berjalan, aku bermeditasi, berfokus pada sang misteri. Tapi pada saat yang sama, aku juga bisa merasakan keberadaan tubuhku. Jiwaku seolah-olah memercikan energi kehidupan hingga menjangkau ujung jari tangan dan kakiku, jantung dan perutku, dan segala sesuatu di antaranya. Menurutku, cara itu sangat ampuh untuk menenangkan pikiran. Gerakan memutar memerlukan tenaga fisik yang cukup besar, sehingga aku tidak bisa memikirkan apapun. Jiwaku berfokus pada hal yang lebih tinggi dan abadi, yaitu cahaya. Biasanya di dalam pikiranku hanya muncul awan-awan melayang, tapi sekarang langitnya benar-benar kosong. Hanya langit biru yang cerah. Inilah saat paling menyenangkan untuk melakukannya. Aku melakukannya setiap hari, berjalan-jalan sambil berputar dan memandangi matahari dan bulan yang tinggi di langit. Dengan begitu aku melupakan diri sendiri dan merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar.
Aku merasa menjadi bagian kecil saja dari sebuah gambaran yang lebih besar. Aku bukan pusat dunia. Hal ini membuatku bersyukur dan merasakan kebahagiaan yang begitu dalam. Aku berusaha menjadi semurni dan sesuci benda-benda langit. Aku ingin melihat diriku dengan sejujur-jujurnya. Aku mengamati perilaku dan pikiranku sendiri untuk menilai apakah aku bersikap angkuh, apakah aku serakah, malas, dan tidak mau bergaul dengan hewan lain. Dulu setiap kali ingin makan daging panggang, aku berkata kepada diriku sendiri, tidak masalah, seekor rusa cukuplah, rasanya pasti lezat. Hingga kemudian aku sadar, itu hanya dalihku. Menginginkan daging merupakan sebentuk egoisme. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Padahal aku sudah memutuskan untuk mengurangi kegiatan yang merusak alam dan membunuh hewan. Lambat laun dalihku semakin berkurang. Begitu matahari terbenam, aku berlutut dan merenung tentang benda-benda langit. Aku memperhatikan perjalanan bintang-bintang ketika melintasi kubah langit. Besok, posisi mereka akan sedikit naik. Saat ini mereka terlihat berhenti di satu tempat. Tetapi kenyataannya mereka senantiasa berpindah-pindah. Sungguh kontradiktif, tetapi juga sekaligus benar. Bintang-bintang itu diam tetapi juga bergerak. Aku juga menganggap bahwa 24 jam yang terdiri atas satu bagian siang dan satu bagian malam merupakan fakta yang istimewa. Ada bagian terang, ada bagian gelap. Aku menyadari bahwa dunia ini penuh kontradiksi atau pertentangan. Aku pun merasakan kontradiksi di dalam jiwa dan tubuhku. Antara yang abadi, yaitu yang selalu ada, dan yang fana, yang suatu saat nanti akan hilang atau mati. Setiap hal pasti disertai pasangan lawannya. Seluruh alam semesta merupakan keseimbangan yang apik setara hal-hal yang saling berlawanan. Gerakan memutar di kepalaku serupa dengan perputaran matahari, bulan, dan bintang di langit. Semua aturan yang serupa dengan pergerakan benda-benda langit itu mungkin terdengar aneh. Tapi perlu kamu ingat bahwa tidak ada siapapun yang bisa kutiru di sini. Aku hanya mencoba melakukan hal-hal yang menurutku benar, dan ternyata berhasil. Sulit bagiku menjelaskannya, tapi pikiranku menjadi tenang. Aku bisa merasakan saat tertentu ketika tubuh sekaligus jiwaku terkadang melupakan diriku sendiri. Lalu jiwaku terasa bangkit. Setelah itu aku tidak lagi merasakan perbedaan apapun antara diriku dan dunia sekitarku. Baik teman-teman, selesai sesi baca buku kali ini. Mengenai bab selanjutnya insya Allah akan kami tayangkan di next video. Saya Putri Anissa Zahra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.